Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, dan pembelajaran 4 ya. Ibu langsung membaca ya. Cuaca begitu mendung, angin bertiup kencang, udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Nah, sebentar ya, ini agak kursornya. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti hujan turun. Mereka juga membawa artikel koran, artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Nah, artikel ini di dalam koran ini ya. Nah, seperti ini. Tuh, mereka bawa masing-masing. Selanjutnya, ayo mengamati. Oke, ini ada banyak percakapan di dalam sini. Perhatikan percakapan Edo dan teman-teman. Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca. Apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya. Setelah itu, ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya. Nah, di situ mereka membawa beberapa artikel yang isinya pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. Ini artikel yang pertama ya. Pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan ya. Kondisi Cuaca ternyata memiliki berpengaruh besar terhadap manusia. Maksudnya mungkin memiliki pengaruh besar ya. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. 1. Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas, angin berhembus dengan lembut, kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat, tidur pun menjadi tidak nyaman. Hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi. Salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. Hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru, kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Nah, artikel yang kedua, tadi itu dari CNN, sekarang dari Republika ini ya. Perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Republika.co.id Kediri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya orang muda terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada 2 penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Intinya gaya hidup sehat ya, makan makanan yang juga yang sehat. Ayo berdiskusi. Edo, Benny, dan Udin telah selesai membaca kedua artikel berita tentang perubahan cuaca. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Nah, ini dari Udin dulu ya. Menurut saya, istilah khusus dalam artikel 1 adalah cuaca hujan. Bagaimana menurutmu, Edo dan Benny? Ya, Udin, saya setuju. Sekarang kita cari di artikel 2. Menurut saya adalah perubahan cuaca tidak menentu. Tidak hanya itu, masih ada kata atau istilah khusus yang terdapat pada artikel 1 dan 2.
Dapatkah kamu menemukan kata atau istilah khusus seperti Edo dan teman-teman? Nah, kita cari nanti ya, ada istilah-istilahnya. Nah, cuaca panas, perubahan cuaca tidak menentu. Oh, di sini kalau di artikel 1 kita dapat cuaca panas. Ada apalagi tadi di artikel 1 kita lihat ya. Nah, kita bisa masukkan ke dalam situ, Nak. Di artikel 1 ada cuaca panas, ada udara sejuk, ada alergi, ada cuaca cerah. Bisa kita masukkan di dalam ini tabel ini ya. Di dalam tabel ini 1 2 3 4. Nah, bisa masukkan di situ. Cuaca cerah misalnya. Terus ada apa tadi, hujan, ada alergi ya, cuaca panas itu tadi kan sudah di sini. Selanjutnya ini ada perubahan cuaca tidak menentu di artikel 2. Coba kita lihat di artikel 2 ada apa lagi? Ada ini, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ini kan istilah yang baru ya. Ada diare itu apa? Nah, bisa kalian tulis di situ. Terus daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh itu bisa kalian masukkan ke dalam istilah khusus ya di artikel 2A. Nah, ini ya, di sini kalian nanti bisa masukkan. Selanjutnya, ayo bercerita. Edo, Beni, dan Udin telah menemukan kata istilah khusus tentang perubahan cuaca dalam artikel 1 dan 2. Mereka lalu menceritakan kata atau istilah khusus tersebut di hadapan teman-teman. Mereka menceritakan dengan bahasa sendiri. Cuaca hujan adalah cuaca saat hujan turun. Biasanya udara terasa sejuk, bisa juga terasa dingin. Dapatkah kamu bercerita tentang kata atau istilah khusus yang kamu temukan di artikel 1 dan 2? Lakukan bersama temanmu. Lakukan secara bergiliran. Oke. Ayo mengamati. Tak terasa waktu istirahat pun tiba. Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman sekolah. Namun hujan turun rintik-rintik. Mereka lalu kembali ke dalam kelas agar nanti tidak kehujanan. Mereka duduk di lantai dan berdiskusi kegiatan apa yang cocok dimainkan di dalam kelas. Nah, ini mereka tadi yang kemarin itu mereka sudah masuk ke dalam kelas ya. Karena hujan akhirnya mereka berdiskusi. Saya lebih suka bermain kelereng. Bagaimana dengan kalian, Dayu, Siti, dan Lani? Kami lebih suka bermain lompat tali. Kita bermain bagaimana kalau kita bermain tapak gunung? Kita dapat menggambar area tapak gunung dengan kapur. Setelah bermain kita bersihkan. Saya lebih suka membaca buku. Nah, kegiatan apa yang kamu pilih saat cuaca hujan? Bicarakan dengan teman-temanmu. Ada yang bilang tidur. Ya, memang tidur enak ya pas sedang hujan. Udin dan teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir bersisian dengan dinding. Kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Nah, yang ini yang kemarin itu ya, tuh mereka bisa ada main kelereng, ada yang belajar, ini rajin sekali membaca buku, ada yang bermain tapak gunung. Waktu istirahat telah usai, saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur permainan tapak gunung, merapikan tali, buku, dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih. Ayo menulis. Aktivitas Udin dan teman-teman saat istirahat tadi beragam, namun mereka tetap bersatu untuk merapikan kelas kembali seperti semula. Apakah kamu pernah memiliki pengalaman yang sama dengan Udin dan teman-temannya? Mengapa bersatu dalam keberagaman itu penting? Nah, ini kalian bisa tuliskan. Nah, lembaran untuk digunting. Ini sebenarnya ada di buku ya, tapi tidak boleh kalian menggunting buku tema yang dibagikan itu ya. Nah, tuliskan pengalamanmu pada lembar yang tersedia. Jika telah selesai menulis, gunting lembaran tersebut dan pajanglah di kelasmu. Kamu boleh bercerita kepada teman
tentang pengalamanmu. Sekarang ayo beraktivitas. Dayu melihat ke langit. Cuaca hujan berangsur-angsur menghilang, berganti dengan cuaca berawan. Sesekali angin bertiup agak kencang. Udara terasa sejuk saat cuaca berawan. Ini waktu yang tepat untuk beraktivitas di luar ruangan. Dayu mengajak teman-teman berkumpul di halaman sekolah. Nah, selanjutnya karena ini sudah pakai baju olahraga, nah ini adalah materi pelajaran olahraga. Jadi Ibu tidak akan jelaskan di sini, Nak, ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita video ini. Nah, kalian nantikan pertanyaan dari Ibu. Ibu akan video call semuanya satu persatu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye bye.